Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Mulyadi Pasuratno. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi dengan nomor induk dosen nasional 1024019203. Saya berasal dari rumpun ilmu komputer. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam rangka unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen. Melalui tayangan ini, saya akan menyampaikan kegiatan micro teaching. Selamat datang di perkuliahan pemrograman komputer. Saya mengampu mata kuliah ini pada program studi teknik industri. Mata kuliah pemrograman komputer adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap dan dapat diambil oleh mahasiswa mulai semester 2 ke atas. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang kepakaran saya. Saya telah menempuh pendidikan teknik informatika pada jenjang sarjana dan magister. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Sebanyak 14 kali pertemuan digunakan untuk penyampaian materi, sedangkan 2 pertemuan lainnya digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dilakukan secara offline atau luring full dengan pendekatan project based learning. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga penerapannya dalam pemrograman. Mahasiswa akan melakukan analisis atau pengamatan terhadap masalah di sekitarnya, menyusun kebutuhan dan solusi, serta mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pendukungnya. Sebagai hasil akhir, mahasiswa akan membuat sebuah program sederhana sesuai topik yang mereka pilih. Program tersebut akan dilaporkan dalam bentuk tugas akhir mata kuliah. Mata kuliah pemrograman komputer ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar tentang logika algoritma dan keterampilan teknis dalam membuat program menggunakan bahasa C++. Mahasiswa akan mempelajari struktur program, penggunaan variabel, operator, kontrol alur, pembuatan fungsi, serta manipulasi array. Saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan persoalan komputasi dasar. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menghasilkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif, demonstrasi kode program secara langsung, serta penugasan mandiri di kelas. Mahasiswa juga akan saya dampingi secara aktif sehingga dapat lebih termotivasi dalam belajar secara mandiri di luar jam kuliah. Saya berharap mata kuliah ini menjadi fondasi penting bagi penguasaan teknologi informasi, terutama untuk mendukung kebutuhan dunia industri. Pada video pembelajaran ini akan ditampilkan kegiatan yang dimulai dengan pembukaan kelas. Selanjutnya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan materi sambil berinteraksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, dan penugasan kuis. Kegiatan selanjutnya akan ditutup dengan penyimpulan materi, penyampaian informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan diakhiri dengan salam penutup. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Selanjutnya silakan menyimak video pembelajaran di kelas. Terima kasih dan selamat belajar. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di pertemuan selanjutnya di perkuliahan ini pemrograman komputer. Minggu kemarin kita sudah membahas ini ya mengenai kontrak perkuliahan, di mana di sana ada pembagian tugas, kemudian kehadiran, kemudian ada UTS dan ada UAS, di mana nanti kita tujuan akhir perkuliahannya untuk tugas besarnya berupa pembuatan program sederhana diambil dari temuan-temuan di sekitaran kalian dan dijadikan laporannya ya. Oke. Untuk mendukung hal tersebut di minggu ini kita akan membahas operator dan ungkapan. Operator dan ungkapan. Oke. Untuk materinya silakan dibuka di Classroom, sudah dibagi-bagikan sehingga pasti sudah buka semuanya. Alhamdulillah sudah dibagikan, jadi silakan diamati. Alhamdulillah untuk yang sudah baca, kalian belum baca, mari kita belajar bersama lagi. Kita bahas dulu mengenai algoritma. Ada yang pernah paham algoritma itu apa? Belum Pak. Algoritma. Coba kita buka Google atau buka AI. Algoritma itu apa? Coba. Sekarang zamannya bukan Google lagi kan ya? AI ya. Ayo kita buka. Apa itu algoritma? Pemrograman. Oke. Selagi kalian mencari jawabannya, saya di sini akan menjelaskan apa yang ada di slide tersebut. Kenapa kok ada gambar orang pakai apa namanya? Gampang. Oke, balkon. Oke. Pakai shawl. Oke, pakai shawl. Oke. Ini adalah sebuah gambar perangko dari Rusia dan gambar seorang pria dengan nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawaris. Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer, maka saya mengetahui siapa yang orang di samping ini, insya Allah. Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Kemudian dari namanya inilah yang akan kita pelajari dalam bab ini muncul dari Al-Khawaris, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Jadi algoritma yang kalian temukan di AI apa jawabannya? Apa itu algoritma? Ini kan cuma sekitar tadi. Apa sih algoritma? Kalau merujuk dari sejarahnya, ternyata algoritma sudah dari zaman 500 tahun yang lalu berarti ya. Apa yang ditemukan di sana nih kalian? Algoritma pemrograman, serangkaian langkah logis yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu dalam cara yang sistematis. Oke. Kata kuncinya tadi ya, seurutan apa tadi kata? Serangkaian logis, penyelesaian masalah disusun secara sistematis. Oke, itu yang AI. Kalau yang jawaban lain ada nggak? Jawaban lain? Boleh jawaban lain? Algoritma pemrograman adalah serangkaian ilustrasi atau langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam pemrograman komputer. Oke. Semua pernyataan ada yang merasa pernyataan itu salah? Dari materi yang siapa tahu buka AI, semuanya buka AI, dia kan pasti menghasilkan hasil-hasil yang berbeda. Ada yang berbeda hasil AI-nya? Hasil pencariannya? Ada Pak. Apa? Algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Oke, kurang lebih walaupun penyampaiannya beda, tapi nangkapnya dari 3 jawaban tadi. Kata kuncinya adalah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis ya. Algoritma itu apa sih tadi? Algoritma itu langkah berpikir sistematis. Misal begini, algoritma menghitung luas persegi panjang. Rumus persegi panjang apa?
Panjang kali. Biasanya kalau anak-anak Gen Z bilangnya P gitu ya. P nongkrong gitu kan biasanya gitu ya. Rumusnya adalah P kali L sama dengan luas. Ya. Nah, di algoritma terlihat di algoritma untuk kita mencari luas kita harus yang pertama adalah menentukan panjangnya dulu, ya kan? Kemudian langkah kedua kita menentukan lebar. Langkah ketiga kita baru mendapatkan luasnya. Nah, inilah salah satu contoh yang dibilang algoritma tadi. Untuk menghasilkan sesuatu, kita mulai dari mana dulu kita bisa paham. Oh, kalau nyari persetan luas, tapi kita tahu dulu panjangnya, lebarnya, baru luas. Sama kayak tadi kita mau bahas lebih gampang mana, pembuatan jadwal kuliah atau pembuatan gaji gaji karya mingguan ya. Jadi kita kalau pembuatan tulisan gampang ya, mata kuliah apa yang kita ambil, kemudian tinggal kita atur aja tuh jadwalnya kan, nggak ada kompleksitas di sana, kecuali kalau yang gaji pegawai tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk apa kita belajar ini? Untuk apa sih belajar algoritma? Kita udah kasih contoh tadi, menyelesaikan suatu masalah secara berurutan, sistematis. Kemudian ada contohnya tadi, algoritma tujuannya untuk apa? Atau keuntungannya, manfaatnya? Ada yang bisa menerangkan manfaatnya apa? Manfaat belajar algoritma bisa menerangkan? Ayo, boleh Mas Nun. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pemrograman. Mengetahui langkah-langkah dalam pemrograman. Proses pemrograman. Oke. Ada yang lain? Mempermudah memecahkan permasalahan. Gimana nih Mas? Mempermudah memecahkan suatu masalah. Mempermudah memecahkan suatu Suatu masalah. masalah. Oke, ada jawaban lain? Oke, tujuan dari pelajaran algoritma tadi di awal dari dijelaskan ya, sistematis. Kemudian ada contohnya tadi. Kalau kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Berarti tujuannya adalah tadi membantu kita mencari solusi atau memecahkan masalah dari kompleksitas atau dari permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita tadi mencari luas, kita harus bertahu ini dulu. Kemudian kalau misalnya contoh nih pertanyaan sehari-hari misalnya ke kampus pagi jam 8, ke kampus pagi jam 8. Sudah kepikiran duluan nggak? Nanti ke kampus naik apa? Berangkatnya jam berapa? Supaya nggak telat. Kepikiran nggak? Iya. Itu hal sederhana algoritmanya itu kan, kita ngerancang nge-planning ini ya. Berarti kita harus tahu kendaraan apa yang kita pakai kan? Kalau kita pakai mobil, pasti kita harus bangun lebih awal karena menghindari macet. Kalau kita pakai motor, kita bisa lebih nyantai. Jadi algoritma itu nggak hanya berguna di pemrograman, tapi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Contoh sederhana lainnya nih, sedikit tidak masuk akal buat kalian. Bisa nggak dipakai untuk memilih calon pasangan? Bisa loh. Saya. Jadi kita tentukan dulu variabel-variabelnya. Nah, nanti kita pelajarin itu penentuan variabel-variabelnya apa aja tuh. Oke, dari slide yang saya buat di sini adalah pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, diantaranya pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya bebas pakai bahasa pemrograman mana, apakah kita bahasa pemrograman sehari-hari atau gimana gitu kan. Tapi ini di saya khususnya, maksudnya kita kan belajar C++.
bisa diterapkan juga di misalnya Pak saya pengen belajarnya pakai PHP Pak, saya pengen kalau belajar pemrograman itu langsung ada tampilan yang mewah pakai PHP Pak, jadi ada tampilan kayak web gitu, boleh, karena bisa dipakai di sana. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Oke, apapun bahasa pemrogramannya, jadi ya itu balik lagi bisa di C++, PHP, kemudian mencari solusi dari permasalahan. Nah, selanjutnya adalah beda algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Di situ ada intinya gini. Program itu adalah gabungan dari algoritma dan bahasa. Algoritma gabungan dari program dan bahasa. Selanjutnya, saat kita membuat program nanti, supaya mempermudah, jadi insinyur sebelum kita dulu, senior kita dulu, sudah membuat beberapa tools untuk mempermudah kita dalam membuat program. Ada yang disebut dengan compiler dan interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program source code ke dalam bahasa objek secara keseluruhan program. Contoh yang biasa kita temui sehari-hari itu biasanya yang terkenal itu kalau kita nonton YouTube ada Corel, ada FreeMac yang gratisan, kemudian ada lagi Microsoft Visual. Oke. Nanti kalau di kelas ini saya menyarankan menggunakan kode blok. Seperti ini tampilannya. Menyarankan menggunakan ini kode blok. Kenapa menggunakan kode blok? Alasannya simpel. Sudah satu paket. Jadi pluginnya ada, kemudian source code-nya itu kita bisa lihat di YouTube, tutorialnya ada. Kalau kita kesulitan, lebih banyak tutorialnya begini. Yakin? Yakin tidak ada yang ingin bertanya nih? Yakin? Yakin? Iya, senang saya melihat ekspresinya bahagia. Bahagia banget ekspresinya, senyum semua. Itu happy. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan saya. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan atau penyampaian saya selama perkuliahan. Saya akhiri di sini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi